Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti jenjang SMA dan SMK kelas 11. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Masuk ke dalam pembahasan materi bab 1, yaitu tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Namun di sini saya hanya ingin membahas tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Diambil dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis yang terkait. Sedangkan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi diambil dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis yang terkait ke dalam materi. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang menerangkan tentang berpikir kritis. Marilah kita membacakan ayat tersebut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul 'adzim. Terjemah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran surat Ali Imran ayat 190, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran surat Ali Imran ayat 191. Nah, masuk kepada identifikasi tajwid dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama ada kalimat inna yang hukum bacaannya adalah gunnah. Sebab atau alasannya yaitu nun bertasydid. Kalimat yang kedua adalah as-samawati. Hukum bacaannya adalah al-syamsiyah. Sebab atau alasannya yaitu al bertemu dengan huruf shin. Kalimah yang ketiga yaitu wan nahar. Hukum bacaannya adalah magtobi'i. Sebab atau alasannya adalah ada alif huruf sebelumnya berfathah. Kalimat yang keempat yaitu qiyamau wa qu'uda. Hukum bacaannya adalah idgham bi gunah. Sebab atau alasannya yaitu tanwin bertemu dengan huruf waw. Kalimat yang kelima ada kalimat khalaqta yang mempunyai hukum bacaan qalqalah.
Sebab atau alasannya yaitu huruf qaf bersukun atau mati. Kalimah yang keenam yaitu kalimah adzaba. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Sebab atau alasannya yaitu ada alif huruf sebelumnya patah. Dan sekarang kita masuk kepada kosakata Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kata yang pertama adalah kholqi yang bermakna penciptaan. Kata yang kedua adalah ikhtilafi yang bermakna pergantian. Kata yang ketiga adalah liulil albab yang bermakna orang-orang yang berakal. Kata yang keempat yaitu yadzukuruna yang mempunyai makna mereka yang mengingat. Kata yang kelima yaitu junubihim yang bermakna lambung mereka atau pembaringan mereka, keadaan berbaring. Kata yang keenam yaitu yatafakkaruna yang bermakna mereka memikirkan. Kata yang ketujuh yaitu wal ardi yang bermakna dan bumi. Kata yang kedelapan yaitu subhanaka yang bermakna maha suci engkau. Kata yang kesembilan yaitu azaba yang bermakna siksa. Dan kata yang terakhir ada kata an-nar yang bermakna neraka. Masuk ke dalam asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aisyah, saya malam ini ingin beribadah kepada Allah." Dijawab oleh Aisyah, "Sungguh saya senang berada di sampingmu. Saya tidak keberatan." Maka bangunlah Rasulullah, mengambil air wudhu lalu sholat yang 5 waktu. Beliau menangis sampai membasahi pakaiannya, disebabkan sangat dalamnya merenungkan isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Hal itu dilakukan berkali-kali sampai menjelang azan subuh dan saat Bilal hadir. Masih melihat kondisi Nabi yang menangis, lalu Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Ananda masih menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni semua dosa engkau, baik terdahulu maupun yang akan datang?" Lalu dijawab oleh Nabi, "Tidak pantaskah saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, apalagi di malam ini Allah menurunkan ayat yang alangkah ruginya jika dibaca ayat ini namun tidak dihayati makna dan isi kandungannya." Ayat-ayat tersebut adalah termasuk Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Masuk ke dalam isi dan kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibentangkan di langit dan bumi, termasuk pada diri manusia. Semua itu harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang yang beriman. Yang kedua, penciptaan alam semesta meliputi silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa biasa tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan, diteliti dan dieksplorasi. Yang ketiga, semua manfaat, faidah dan hikmah dari beragam peristiwa yang besar di alam semesta tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang ulil albab. Yang keempat, ulil albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam raya ini. Yang kelima, tanda
Lain ulil albab adalah mereka yang dalam kondisi apapun tidak menghalangi untuk mengambil maslahat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri sendiri, lingkungan yang mengitarinya maupun masyarakat secara luas. Yang keenam, ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, utuh, objektif dan seimbang terhadap segala problem yang muncul, sehingga buah pemikirannya memberi banyak manfaat, jauh dari kebencian dan sengketa. Yang ketujuh, setiap orang beriman sangat dituntut agar akal pikiran dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa semua penciptaan itu bersumber dari Allah, mengajak diri dan orang lain agar dekat atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, ayat ini mengajak juga agar di setiap komunitas dan masyarakat ada kelompok yang berperan sebagai pemikir dan penengah dari problema yang muncul, sehingga terhindar dari hoax dan berita bohong. Masuk ke dalam hadis yang terkait tentang berpikir kritis. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fatahliku, rawahu Abu Syekh. Yang artinya, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Dan isi kandungan yang ada di dalam hadis tersebut, yang pertama, membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, yakni memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dilarang memikirkan zat Allah. Yang kedua, terlarang memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan jika dipikir zat Allah, pasti akal dan segala potensi yang dimiliki manusia tidak mampu mencapainya. Hal ini agar tidak sesat pikir yang akhirnya sesat jalan. Yang ketiga, harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir, objeknya hanya di seputar makhluk dan alam semesta, termasuk dirinya sendiri, jangan sampai melampaui kapasitas akal, yaitu berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berpikir itu ada batasnya, tidak sebebas-bebasnya. Ada batas yang tidak boleh dilalui dan harus berhenti, karena jika tidak, manusia sendiri yang mengalami kebingungan dan kekacauan dalam kehidupannya. Dan materi yang terakhir yaitu istilah berpikir kritis. Berpikir terambil dari bahasa Arab, yakni al-fikru, berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti kuat, dinamakanlah ilmun. Dalam Quran surat At-Takasur ayat 3-5. Jika buktinya belum meyakinkan, namun kebenarannya lebih dominan, disebutlah dzon atau dugaan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan selanjutnya, jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang, disebutlah syak atau keraguan. Sementara jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salahnya lebih besar, disebutlah wahmun atau kesalahan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.